Shalom. Shalom. Kita bertemu lagi Bapak Ibu di ibadah online pada hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan hari ini biar kiranya Engkau yang mengurapi kami dengan pengurapan-Mu yang baru saat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Mari kita siap memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwa katakan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku disatakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi. Hosana, ku memuji. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Amin. Amin. Mari kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki minggu terakhir dari bulan keluarga, di mana topik yang kita bahas adalah erat dalam kasih persaudaraan. Berbicara tentang hal ini memang sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi mungkin sulit untuk dilakukan. Untuk terjadinya satu kasih persaudaraan, ada salah satu lah kalau boleh dibilang, yang penting untuk kita bangun, yaitu hubungan.
persekutuan. Tanpa ini memang nggak akan terbangun yang namanya kasih. Karena nggak mungkin seorang mengasihi yang tidak dikenal. Tetapi dengan adanya satu hubungan, dengan terjadinya satu persekutuan, maka topik yang kita akan bahas hari ini itu akan mungkin untuk terjadi dalam hidup kita. Pasti dapat terjadi kalau lebih baiknya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mau terus belajar, secara khusus belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh mengalami yang namanya erat dalam kasih persaudaraan di antara umat Tuhan, secara khusus Jemaat Basilea. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari saudara, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ya Allah yang selalu menjaga dan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Katakan pujian ini. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, Benar Tuhan. dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, angkat kedua tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya. Amin. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau Haleluya. Amin. Amin, Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru,
Tuhan. Besar setia, Sebab besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Sebab besar setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Kami mau bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Hinaralaya bayasi, hinaralaya mo. Hinaralaya bayasi, hinaralaya basi, hinaralaya selo. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu yang kudus Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami Yesus.
percaya Tuhan, saat kami datang di altar-Mu, kami percaya ada sesuatu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan biar firman-Mu Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur bisa sama-sama kembali ada dalam satu ibadah walaupun secara online. Dan hari ini kita juga sama-sama mau merenungkan firman Tuhan di dalam bulan keluarga ini. Topik terakhir dalam bulan keluarga ini adalah erat dalam kasih persaudaraan. Memang bicara tentang erat dalam kasih persaudaraan, sesuatu yang enak atau sesuatu yang menyenangkan untuk didengar, tetapi seringkali susah atau sulit untuk kita sama-sama lakukan. Tapi kita mau belajar dari satu kehidupan di mana jemaat mula-mula itu dibangun. Kita melihat betapa luar biasanya mereka. Jemaat Tuhan yang ada itu benar-benar punya satu ciri, yaitu hidup di dalam kasih persaudaraan. Nah, hari ini kita mau merenungkan ini. Kita mau baca sama-sama, sebenarnya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tapi kali ini saya ingin ambil ayat 42 saja dan saudara bisa baca di rumah secara lengkap nanti. Di ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari sini kita tahu, dapat melihat bagaimana kasih persaudaraan itu terbentuk. Bagaimana kasih persaudaraan itu bisa terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama memang kita tahu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Karena semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan umat Tuhan, sehingga yang tadinya mungkin takut, tetapi kita lihat bagaimana Petrus dengan berani memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan di ayat ini pun sebelumnya kalau kita baca ke atas, bagaimana pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Memakai seorang yang namanya Petrus, sekali berkhotbah 3.000 orang boleh diselamatkan. 3.000 orang bertobat, dan kita tahu itu adalah satu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Jadi memang ciri dari pekerjaan hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan pada jemaat mula-mula ini luar biasa. Semangatnya, penginjilannya, dan juga kita tahu kasih persaudaraannya. Nah, dari ayat yang tadi kita baca di ayat 42 tadi, kita mau lihat bahwa bagaimana dikatakan murid-murid itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa sih yang diajarkan? Nah, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini, rasul-rasul mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sumber pengajaran kita itu harus berdasarkan daripada Yesus sendiri. Kita bersyukur, kita sama-sama boleh belajar, kita mengerti bagaimana hidup kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita bersyukur untuk semuanya itu, tapi biarlah di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, kita harus benar-benar hati-hati dengan yang namanya pengajaran. Karena kita tahu di luar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bersifat hanya sensasi. Jadi kayaknya sesuatu yang wah luar biasa gitu ya. Tapi ternyata enggak berdasarkan firman Tuhan. Tapi anehnya memang yang begitu seringkali menyenangkan telinga kita. Itu mungkin memuaskan keinginan kita. Tapi biarlah kita semua sebagai jemaat Tuhan, khususnya Basilea, bisa selektif di dalam pengajaran-pengajaran yang kita mau dengar dan kita mau terima. Nah, seperti di jemaat mula-mula ini kita lihat tadi, mereka itu bisa bertumbuh bersama-sama
bisa menjadi satu keluarga, memiliki persaudaraan yang luar biasa karena mereka memiliki pengajaran yang sama, sumbernya sama, isinya sama. Oleh sebab itu kita perlu untuk membiasakan diri untuk mendengar satu pengajaran dari satu sumber yang sama. Kalau kita sama-sama belajar, bertumbuh di Basilea, kita percaya kita nggak akan dibingungkan oleh banyak hal gitu ya. Karena saya juga pernah cerita bagaimana ada seorang yang keliling kemana-mana. Dia memang kelihatannya secara ini haus gitu ya. Itu kehausan itu sebenarnya sesuatu yang baik. Tapi ketika dia mencelok sana, mencelok sini, mencari pengajaran-pengajaran dari mungkin tanda kutip orang-orang yang besar, orang yang terkenal, tapi ketika itu kenyataannya tambah jadi bingung karena ternyata berbeda-beda gitu ya. Mungkin di sana berbicara sesuatu yang lain, di sini yang lain, di mana yang lain, sehingga dia datang dalam keadaan kebingungan, mana yang benar kira-kira gitu. Nah, memang kita untuk menghindari kebingungan-kebingungan, kita mau terus belajar, setia, dan terus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Karena memang gereja Tuhan dibangun itu harus atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Di luar ini, mungkin kita perlu hati-hati. Jadi kalau bukan lagi Yesus yang menjadi Mesias, Yesus yang menjadi Juru Selamat, kita mesti hati-hati gitu ya. Karena sekarang kan dengar kita baca di WhatsApp mungkin, di medsos yang lain, ada muncul boleh bilang Paulus yang kedua, Petrus yang kesekian, lah mungkin banyak lagi yang kita bisa dengar. Tapi kita tahu kita perlu untuk menjaga kemurnian akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 itu dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan hatinya. Jadi menurut keinginan telinganya, kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kata-kata ini sebenarnya perlu kita perhatikan. Itu adalah satu peringatan karena akan datang waktunya. Ya memang akan datang dan sekarang sudah mulai kelihatannya gitu ya. Orang nggak bisa lagi terima ajaran sehat, tetapi mungkin justru mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah, ini kata kehendaknya, jadi keinginannya sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya. Ternyata yang dicari itu apa yang sesuai dengan keinginannya, apa yang menyenangkan telinganya. Padahal sebagai murid Tuhan, kita yang harus kita cari, yang harus kita kejar adalah kehendaknya, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mulai benar-benar memperhatikan pengajaran yang kita terima, supaya benar-benar kita juga bertumbuh. Dan saya percaya ketika kita sebagai umat Tuhan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita juga akan bertumbuh di dalam kasih persaudaraan. Nah, ini yang kita inginkan, tentunya yang kita harapkan terjadi di dalam jemaat Basilea. Kita bersyukur untuk hal ini. Kita boleh belajar dari jemaat mula-mula. Dan yang kedua dikatakan di ayat yang 42 masih di sana, dikatakan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Memang kalau kita belajar dari jemaat mula-mula ini, mereka itu bisa memiliki satu persekutuan yang luar biasa atau persaudaraan dalam kasih persaudaraan itu karena mereka ternyata hidup dalam persekutuan. Adanya hubungan satu dengan yang lain, terhubung satu dengan lain. Jadi di sana jelas dikatakan mereka selalu berkumpul bersama-sama dalam satu persekutuan. Jadi saya ingin mendorong kita semua biar kita miliki komunitas di dalam rumah Tuhan ini. Ada komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, tetapi justru saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi mungkin.
Tapi kita percaya kalau kita punya hubungan yang baik, teguran-teguran itu juga tidak akan menyakitkan. Tetapi kalau tidak punya hubungan, memang teguran itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi intinya mari bangun hubungan, satu persekutuan yang indah. Sehingga kita percaya kita bisa saling koreksi satu dengan yang lain. Sehingga kita benar-benar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena yang memang kita cari adalah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau seperti tadi kita dengar. Zaman-zaman ini orang mencari apa yang dia inginkan, itulah yang dia kejar. Dan apa yang menyenangkan telinga, itu yang dia mau dengar. Tapi kalau udah berupa koreksi, teguran, wah mulai tolak. Ini bukan dari Tuhan ini. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari terbukalah bagi firman Tuhan. Terbuka bagi pengajaran-pengajaran. Kalau itu harus terpaksa mengoreksi kita, kita harus bersyukur. Ada yang menegur kita, ada yang memperbaiki kita, sehingga kita bisa bertumbuh dengan sehat. Kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang menjadi keinginan kita saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan saya percaya, biarlah pujian yang seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Biar itu benar-benar menjadi permintaan hati kita, kerinduan hati kita. Aku mau seperti Yesus. Dan kita gak mungkin jadi seperti dia tanpa kita mendengar, mengikuti akan setiap ajaran daripada Yesus sendiri. Jadi kita percaya selain pengajaran itu perlu kita perhatikan, kedua persekutuan atau hubungan itu perlu kita jaga supaya kita punya hubungan yang indah satu dengan yang lain. Karena memang Tuhan bilang, jangan tinggalkan persekutuan. Persekutuan itu menjadi kunci untuk kita sama-sama saling membangun. Memang sekarang ini ya secara fisik kita tidak bisa bersekutu, berkumpul karena situasi. Tapi jangan pernah tinggalkan satu persekutuan bersama. Walaupun mungkin dengan sarana yang ada saat ini, teknologi yang ada kita gunakan sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak bisa hadir di dalam rumah Tuhan, tapi kita tetap satu punya persekutuan di dalam online sekalipun seperti hari ini. Dan kita bersyukur untuk teknologi yang Tuhan sediakan buat kita, di mana anak-anak yang memikirkan semuanya, orang-orang yang punya kreativitas, karena Tuhan sendiri kreator, pencipta. Jadi orang-orang yang terus ada di dalam Tuhan bisa mengembangkannya sampai dengan teknologi yang saat ini kita nikmati. Dan kita mau bertukar juga kalau kita baca lebih lanjut. Ternyata karena persaudaraan itulah mereka punya hati untuk saling berbagi satu dengan lain. Bertekun di dalam memberi. Bahkan orang yang berlebih kadang menjual hartanya untuk bisa memelihara kebersamaan hidup, tidak ada yang berkekurangan. Dan saya bersyukur di masa pandemi ini, masa COVID ini, sebenarnya gereja sedang susah, Bapak Ibu juga mungkin yang bekerja sedang susah, yang berusaha sedang susah, tapi tetap kita bisa mengingat akan saudara-saudara kita yang terdampak dengan apa yang kita bisa, ada yang dengan segala yang mungkin pemberian-pemberian yang semampunya dari yang kita bisa, tapi ternyata kita bisa menolong. Dalam 3 periode ini, melalui CSM, Community Services Ministry, kita membantu jemaat-jemaat dan orang-orang yang terdampak melalui pandemi ini, mengalami kesusahan, kesulitan, yang mungkin tadinya hidup sehari demi sehari dapat penghasilan, ketika harus ada di rumah, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah dari sini kita bersyukur bisa mempraktekkan apa yang terjadi di jemaat mula-mula. Harusnya jemaat mula-mula ini menjadi blueprint, atau kalau boleh dibilang menjadi cetak biru dari gereja Tuhan. Kita harus benar-benar bersatu dan bertekun. Bertekun itu berarti kan bukan sekali-sekali ya. Bertekun itu setiap kali kita mau terus belajar. Karena kita adalah murid Tuhan yang memang tugasnya adalah belajar. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita dan berkata, sahabatlah hai engkau hambaku yang setia. Wah itu harusnya
kita lakukan setiap saat dalam hidup kita. Menggebu-gebu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar terus dari sumber yang tepat. Yang kedua, bangun persekutuan sehingga kita bisa terus dikuatkan satu dengan yang lain. Dan saling membangun satu dengan yang lain. Saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Sehingga kita akan seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, kembangkan terus hati yang boleh dibilang mercy, kalau bilang penuh dengan belas kasih, hati yang memberi. Dan kalau saya boleh lihat memang sudah terjadi, dan teruskan itu biar kita di dalam segala kekurangan kita tetap membawa satu kalau bilang korban bagi Tuhan, baik melalui rumah Tuhan maupun juga kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Saya percaya firman Tuhan bilang Tuhan itu suka kepada orang yang membawa atau memberikan persembahan itu dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Jadi bagian ini kita perlu garis bawahi. Jangan pernah kita memberikan sesuatu atau membawa sesuatu persembahan dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang kayaknya beban gitu. Tapi berilah dengan ucapan syukur. Kita bersyukur. Kalau kita melakukan ini, janji Tuhan dikatakan, aku akan memberikan berkat di dalam arti kelimpahan, karena Dia adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dari setiap anak-anaknya. Kita bersyukur hari ini. Biarlah saya menutup dengan satu kesimpulan, bahwa supaya kita memiliki kasih persaudaraan satu dengan yang lain di antara jemaat Basilea secara khusus, mari bangunlah kehidupan. Yang pertama, bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua, kita mau bertekun di dalam persekutuan, di dalam satu komunitas, tetap terhubung. Walaupun sekarang tidak ada di rumah Tuhan, tapi kita tetap terhubung melalui online. Yang ketiga, bangun hati yang terus memberi, yang terus mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya seperti di dalam Kisah Rasul tadi, kalau kita baca di ayat 47 dikatakan, wah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan melihat, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Memang yang menambahkan itu Tuhan, tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Dia pakai kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, sehingga Tuhanlah yang memberikan pertambahan, pertumbuhan. Tapi biarlah kita melakukan bagian kita, memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama mau masuk dalam satu perjamuan kudus, di mana kita mau mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, yang Dia buktikan di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya menjadi satu karya yang agung bagi kita, umatnya. Kita mau makan setelah pembacaan firman Tuhan, kita mau angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati dan menghargai akan tubuh Kristus. Saya akan bacakan beberapa ayat, setelah itu kita mau makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mengaminkan bahwa roti yang ada di tangan kita masing-masing adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita juga mau menerima darah Kristus yang menguduskan, menyucikan kehidupan kita. Kita angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita juga menghargai akan darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari umat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya, kita terima anggur yang ada di tangan kita, berbicara tentang darah Kristus yang menguduskan hidup kita. Dan kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami saat ini hidup dan masuk dalam bilangan orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang besar ini. Dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Saat ini mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama mau percaya bahwa selalu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya. Kita mau terima dengan bersyukur, kita terima dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang melimpah Tuhan curahkan atas hidup kami. Biarlah setiap kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan tujuan, yaitu menggenapi akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Saat ini, biarlah setiap kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, dan kami hidup oleh karena berkat-Mu. Setiap hari ada yang depan kami mampu melangkah karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.